Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bertemu kembali dengan kami di MTK Channel. Yang mana di channel kami ini, kami membahas yaitunya tentang informasi-informasi terbaru tentang pendidikan dan juga tutorial-tutorial penting mengenai pendidikan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba membahas yaitunya bagaimana cara memasukkan audio atau menginputkan audio ke presentasi yang sudah kita buat. Nah, kebetulan pada saat sekarang kita menginsertkan atau menginputkan audionya melalui Canva. Nah, sekarang kita coba buka Google terlebih dahulu. Boleh di Google dan boleh juga di perambahan yang lain, teman-teman. Kita tulis di sini Canva. Nah, ini sudah ada. Nah, kita klik, kita masuk, sama seperti biasa. Nah, kebetulan teman-teman kami sudah membuatkan presentasinya. Cuma di sini belum kita masukkan audionya. Nah, bagaimana cara membuat presentasi seperti ini? Ini sudah ada kami jelaskan di video sebelumnya. Bisa dilihat di bagian kanan atas ini, teman-teman. Nah, untuk sekarang kita mau memasukkan audio. Yang pertama, audio yang akan kita masukkan itu ada dua. Bisa berupa lagu, rekaman, atau juga bisa berupa suara kita langsung. Nah, sekarang coba kita inputkan dulu atau masukkan dulu audio yang berupa lagu. Nah, pertama kita ambil di sini ada menunya, teman-teman. Di sini ambil unggahan. Nah, klik unggahan. Bisa kita ambil di sini audio. Nah, di sini teman-teman, ini ada unggah file, ada rekam diri Anda. Ini ada dua. Kalau untuk unggah file, berarti kita memasukkan audionya lewat file yang sudah ada pada PC kita atau pada laptop kita. Itu bisa berupa rekaman, bisa berupa kita download dari YouTube dan sebagainya. Nah, di sini adalah unggah filenya. Berarti artinya audio yang akan kita masukkan sudah ada di dalam PC kita atau sudah ada di dalam laptop kita. Nah, yang kedua ini adalah rekam diri Anda. Artinya kita merekam sendiri suara kita pada saat kita menayangkan slide presentasi kita ini. Nah, untuk yang pertama, kita unggah file dulu. Ini kami, teman-teman semua, ini sudah ada 2 buah. Nah, kebetulan ini sudah diunggah. Kalau misalnya kita ini masukkan langsung juga boleh. Nah, kita ambil dulu unggah file. Nah, kita cari di mana file itu berada. Bisa di dokumen, bisa di D, dan juga bisa di penyimpanan yang lain. Nah, misal kita masukkan saja ini, teman-teman. Nah, lalu kita klik dulu, lalu kita klik open. Nah, ini adalah proses menginputkan suaranya ke dalam Canva kita. Untuk audio ini bermacam-macam, ada MP3 dan juga ada format audio yang lain. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang cara memasukkannya, kita klik saja ini yang sudah kita unggah tadi. Coba kita klik. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bagaimana untuk menteskannya, mentes suarakannya, bisa kita klik di sini. Nah, bisa kita dengar di sini. Nah, itu adalah proses memasukkannya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, ini kan audionya kan bisa panjang nih. Audionya bisa panjang. Sementara slide kita hanya 3 misalnya. Ini sedikit misalnya. Kalau slide ini bisa kita perpanjang mengikuti audio yang ada. Kalau kita ingin durasi videonya lebih lama. Nah, misal kita klik saja di sini. Kalau mau perpanjang, kita klik saja di sini. Ada angka ini, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini ada masing-masing slide itu berapa detik. Nah, kebetulan di sini ada 5 detik. Kita buat saja 15 misalnya.
itu 15 detik. Nah, ini berbeda masing-masing halaman, bisa berbeda, bisa sama. Kalau misalnya mau kita samakan saja 15 detik di masing-masing slide-nya, berarti ini kita buat saja seperti ini. Nah, ini. Nah, oke. Nah, artinya ini kan sudah panjang nih teman-teman. Bisa dilihat yang warna ungu, ini adalah audionya, dan ini adalah slide kita. Nah, misalnya audio ini terlalu keras teman-teman, atau kurang kedengaran. Nah, ini bisa kita atur, kita klik dulu yang warna ungu ini audionya. Nah, di sini ada bentuknya seperti speaker. Nah, bisa kita klik di sini. Nah, ini kan 100 ini. Kalau misalnya audionya terlalu keras, berarti bisa kita kurangi saja. Ini kita geser saja ke sini, ada yang 60, ada yang 40, ini sesuai selera kita. Apakah audionya kita mau besarkan atau bagaimana. Kalau misalnya terlalu kecil audionya, berarti bisa kita perbesar. Bisa menjadi 200 atau 221 dan sebagainya. Nah, di sini pengaturan untuk audionya, teman-teman. Dan audio ini juga bisa kita geser-geser. Misalnya kurang pas dia, mau kita geser misalnya. Nah, ini bisa kita geser seperti ini. Nah. Dan juga bisa kita potong-potong, teman-teman. Kalau kita mau potong-potong, berarti di sini, nah, kini pisahkan audio. Nah, ini untuk memotongnya. Kebetulan di sini adalah lagu, berarti tidak usah kita potong, teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman bagaimana caranya. Yang pertama, kita memasukkan audio atau memasukkan lagu, atau istilah kerennya sekarang background untuk bahan presentasi kita. Nah, untuk cara kedua adalah kita merekam suara kita sendiri. Nah, caranya di sini kan ada unggah file, di sini juga ada rekam diri Anda. Berarti yang akan kita klik adalah rekam diri Anda. Coba kita klik. Nah, karena hanya kita berupa audio, maka di sini kita hilangkan saja videonya, teman-teman, tanpa kamera. Nah, berarti di sini teman-teman bisa kita lihat slide kita, dan juga bisa di sini ada tulisan rekam. Artinya di sini belum merekam nih teman-teman. Nah, ini hasil rekaman kita. Nah, ini bisa kita geser-geser. Ini bentuknya. Nah, ini bisa kita geser-geser dulu. Kalau sekiranya ini mengganggu dari slide yang ada, bisa kita geser terlebih dahulu. Nah, baiklah untuk yang pertama. Ini kan ada slide 3 slide ini teman-teman, 1 sampai 3. Ini ada 3 slide. Nah, jadi kita buat suara kita atau rekaman kita masing-masingnya per slide. Dan teman-teman di sini juga ada tanda panah. Nah, di sebelah kiri ini ada tanda panah. Apa gunanya? Ini gunanya adalah membuat catatan. Bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada catatan. Misalnya kita tambahkan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Nah, ini catatan untuk memudahkan kita sekiranya ada kata-katanya yang mungkin kita pelupa atau bagaimana yang akan kita masukkan ke dalam suara kita. Nah, kita hilangkan saja di sini. Nah, coba kita tes rekam teman-teman. Nah, ini ada angkanya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 17 Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, lalu kita klik selesai teman-teman. Nah, itu adalah contoh audionya. Nah, ini sudah bisa kelihatan di sini. Nah, di slide pertama ini audio yang kita... Nah, ini kalau teman-teman misalnya mau menteskannya, bisa diklik di sini untuk play-nya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk slide yang kedua, bisa juga masukkan di sini. Nah, ini kita klik slide yang kedua. Nah, maka ini kita merekam untuk slide yang kedua. Jadi, kita bisa merekamnya seluruh slide langsung sekaligus atau satu-satu. Cuman alangkah baiknya satu-satu teman-teman, nanti sekiranya ada yang salah bisa kita hapus.
Nah, misalnya di nomor 2 ini yang salah nanti bisa kita hapus di sini. Coba kita tes yang untuk nomor 2. Kita klik rekam. Nah, ulang kembali dia teman-teman untuk slide 2. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, lalu kita klik selesai. Nah, juga bisa kita tes di sini. Apakah suaranya sudah pas atau ada yang mau kita perbaiki dari teks yang ada atau ada yang mau kita tambahkan. Nah, untuk slide ketiga begitu juga teman-teman, sama cara kita rekam. Nah, dan seterusnya. Jadi, sekiranya ada di satu slide kita yang salah, maka ini kita hapus saja. Misalnya kita salah di sini slide kedua. Kita hapus saja. Ini klik hapus. Nah, yang untuk slide pertama dia tidak terhapus teman-teman. Nah, ini slide pertama memang tetap masih ada. Nah, jadi yang slide kedua ini nggak ada dia lagi. Berarti kita rekam lagi. Nah, itu caranya teman-teman untuk rekam per slide atau langsung sekaligus semuanya juga boleh. Nah, setelah selesai, ini kan slide pertama saja kita masukkan nih teman-teman, slide kedua nggak ada. Nah, setelah selesai, maka kita klik simpan dan keluar. Nah, ini simpan dan keluar sebelah kanan atas, kita klik simpan dan keluar. Nah, ini ada proses memasukkan audionya sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ini proses memasukkan audio, kelihatan. Nah, sekarang bisa terlihat di sini bedanya. Di sini ada 20 detik. Nah, di sini bedanya teman-teman, ini ada 20 detik, artinya slide pertama tadi memiliki durasi 20 detik. Sementara slide kedua 5 detik dan slide ketiga 5 detik, karena di sini kita tidak inputkan audio atau suara rekaman kita. Nah teman-teman, bisa kita perhatikan di slide kita, ini sebelah kanan bawah, ini ada muncul audio di sini. Nah, sebenarnya bisa saja kita play di sini untuk melihat dan mendengar audio yang sudah kita buat. Nah, namun kalau kita perhatikan, ini kurang menarik karena munculnya tampilan gambar pada audio. Akan kita sembunyikan. Nah, bagaimana cara menyembunyikannya? Nah, pertama kita ekstrak dulu, teman-teman. Kita klik kanan di sini. Kemudian ekstrak audio. Di sini ada tulisan ekstrak audio. Maka di sini akan kita klik ekstrak audio. Nah, artinya antara slide dan audio kita sudah pisah. Nah, namun kalau misalnya kita tidak ekstrak juga tidak masalah sebenarnya. Nah, sekarang ini akan kita sembunyikan. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu gambarnya ini. Kemudian kita ambil posisi di sini. Nah, ini sebelah kanan atas ada menunya posisi. Tapi kita klik dulu. Nah, ambil posisi. Kemudian kita ambil ke paling belakang. Nah, kita klik ke paling belakang. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ternyata masih muncul nih teman-teman. Nah, ini ya. Padahal sudah kita klik ke paling belakang. Maka ini kita sembunyikan di balik layar yang ada. Misalnya di balik gambar atau semacamnya. Coba kita tes. Bisa kita perkecil dulu. Cara memperkecilnya. Nah, ini kita tarik saja. Nah. Kemudian ini kita tarik, klik tahan. Nah, kita sembunyikan di balik gambar ini. Misalnya di balik gambar. Atau di tempat yang lain juga boleh. Nah, misalnya di sini bisa juga. Nah, kita taruh aja di belakang gambar kita ini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sekarang audionya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, dan juga bisa kita teskan bunyi suara audionya sejalan dengan bahan presentasi kita. Bisa kita klik di sini. Nah, sekiranya ini sudah sama, berarti dia akan langsung ke slide yang kedua. Nah, slide kedua juga sama, karena tadi kita tidak masukkan slide kedua, maka di sini tidak muncul audionya, teman-teman. Nah, ini audionya. Nah, sekarang bagaimana cara mendownload video yang sudah kita buat. Jadi bahan presentasi dengan audio kita akan kita jadikan sebuah video. Nah, di sebelah kanan ini bisa terlihat ada tanda bagikan.
kanan atas, bagikan, kita klik bagikan. Kemudian kita ambil kata unduh. Nah, di sini ada unduh. Kita klik. Nah, di sini ada jenis file. Di sini disarankan video MP4. Nah, ini memang sudah betul ini teman-teman kalau kita klik di sini. Nah, ini ada yang bahannya untuk foto, kemudian untuk PDF dan lainnya. Karena kita untuk video, maka di sini kita klik yang video MP4. Nah, di sini teman-teman juga terlihat kualitas. Kualitasnya ada tulisannya di sini 1080. Nah, artinya di sini kualitasnya adalah kualitas yang HD, yang high. Berarti biasanya kualitas ini yang standarnya adalah yang 720 atau yang 480. Jadi ini bisa saja kita kurangi dan bisa saja kita tambah, tergantung selera kita. Tapi biasanya untuk video-video standar itu adalah yang 720, maka kita kurangi saja. Kita klik saja atau kita geser. Nah, ini sudah berubah menjadi 720. Terbaik untuk media sosial. Nah, ini yang 720. Kemudian kita klik. Di sini ada kata-kata unduh. Nah, kita klik unduh. Nah, ini ada proses pengunduhannya, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, itulah teman-teman semua bagaimana tutorial cara memasukkan background, cara memasukkan audio, dan cara memasukkan rekaman kita sendiri ke dalam bahan presentasi di modul Canva kita. Nah, mudah-mudahan memberi manfaat bagi teman-teman semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.